Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rati Putri Halawi Azen dengan NIM akhir 241. Pada kesempatan kali ini saya selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi hari ini. Hari ini kelompok kami akan menjelaskan tentang seorang sastrawan yaitu Nur Sultan Iskandar. Adapun susunan pemateri hari ini yang pertama yaitu akan menjelaskan biografi yang akan dijelaskan oleh Putri. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Putri Fatimah dengan NIM akhir 225. Di sini saya akan mempresentasikan tentang biografi singkat dari Nur Sultan Iskandar, di mana ia merupakan sastrawan Minangkabau yang terkenal di generasi 1920-an. Lahir di Sungai Batang, Tanjung Raya, Sumatera Barat pada tanggal 3 November 1893 dan wafat pada tahun 1975. Ia merupakan penulis paling produktif pada angkatan Balai Pustaka dengan lebih dari 82 karya. Selama karirnya, ia menjabat sebagai pemimpin redaksi Balai Pustaka pada tahun 1925 sampai 1942 dan kepala pengarang pada tahun 1942 sampai 1945. Beberapa karya yang terkenal yaitu yang pertama yaitu Hulu Balang Raja yang terbit pada 1931. Yang kedua yaitu Apa Dayaku Karena Aku Perempuan yang terbit pada 1922. Yang ketiga yaitu Neraka di Bumi yang terbit pada 1937 dan Kata Hendak Jadi Lembu yang terbit pada 1935. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang kedua yakni karya sastra yang akan dijelaskan oleh Sarza. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Syadza Zafira Khairia dengan NIM terakhir 048. Di sini saya akan menyampaikan mengenai identifikasi dari karya sastra beliau yang berjudul Kata Hendak Jadi Lembu. Jadi, novel ini merupakan salah satu novel yang populer karya Nur Sultan Iskandar. Nah, novel tersebut bercerita mengenai gambaran seseorang yang memiliki ambisi terlalu tinggi di luar kemampuannya dan pada akhirnya akan membawa kehancuran. Nah, novel ini sendiri berjumlah sekitar 224 halaman dengan tahun terbit pada 1935 dan diterbitkan oleh Balai Pustaka. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang ketiga yakni tentang tema dan konteks karyanya yang akan dijelaskan oleh Tuhu. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Tuwabida dengan NIM akhir 113. Di sini saya akan melanjutkan yaitu tema dan konteks. Di sini kata hendak jadi lembu dengan tema utamanya adalah perkembangan kosakata pada novel Kata Hendak Jadi Lembu. Dengan isi novelnya yaitu gambaran sosial yang menggambarkan orang yang ingin hidup mewah dan melebihi kemampuan. Latarnya yaitu Pasundan, Jawa Barat dengan suasana penjajahan kolonial Belanda. Kaitan kosakatanya yaitu penggunaan dinamika kosakata dalam novel zaman dulu dan sekarang. Baik, terima kasih. Yang terakhir yaitu tentang penanda angkatan Balai Pustaka yang akan dijelaskan oleh Indra. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang penanda angkatan Balai Pustaka. Penanda dari Nur Sultan Iskandar di angkatan Balai Pustaka. Nur Sultan Iskandar diidentifikasi sebagai sastrawan angkatan Balai Pustaka yang berkarya dalam kurun waktu 1919 sampai dengan 1975.
Ia dikenal sebagai sastrawan yang paling produktif atau paling aktif di eranya, sampai diberikan sebutan sebagai Raja Pengarang Balai Pustaka. Karir pentingnya di lembaga tersebut dimulai pada tahun 1919 ketika ia pindah ke Jakarta dan bekerja sebagai proofreader di bagian redaksi Melayu Balai Pustaka pada tahun 1924. Lalu ia menjadi pimpinan redaksi Balai Pustaka pada tahun 1925 sampai dengan 1942. Kemudian pada tahun 1942 sampai 1945, beliau menjadi kepala pengarang Balai Pustaka. Ia memiliki kedudukan penting sebagai penimbang naskah dan penyunting naskah yang akan diterbitkan serta bertanggung jawab untuk menentukan nasib buku dan memastikan kualitas melalui pekerjaan proofreader dan editor bahasa di Balai Pustaka. Peran Nur Sultan Iskandar sangat krusial dalam upaya standarisasi bahasa Indonesia sesuai dengan misi Balai Pustaka kolonial, di mana ia secara sukarela mengatur dan merevisi struktur bahasa dalam naskah yang masuk. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyimpulkan dari penjelasan dari geografi sampai hingga penandaan Angkatan Balai Pustaka. Yang pertama, yakni memiliki kontribusi yang sangat signifikan dan bersifat mendasar dalam perkembangan sastra modern di Indonesia, terutama melalui penetapan bentuk, bahasa, dan tema. Meskipun juga berperan sebagai badan sensor kolonial, Balai Pustaka mempelopori penerbitan karya-karya dalam bentuk novel, cerpen, dan drama, menggantikan dominasi bentuk sastra lama seperti syair, hikayat, dan pantun. Ini menandai dimulainya periodisasi yang dikenal sebagai Angkatan Balai Pustaka. Salah satu hal dengan penerbitan Balai Pustaka adalah novel berjudul Kata Tidak Jadi Lembu. Yang kedua, memungkinkan penelitian lintas disiplin yang cepat untuk menghubungkan karya sastra dengan peristiwa politik, sosial, atau budaya pada zamannya. Menjadikan latar belakang karya lebih hidup, menciptakan representasi visual dari sejarah sastra atau elemen novel, memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan menyenangkan. Sekian hasil presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.